Oke, halo Sobat Bang Takir Podcast. Jumpa lagi dengan saya, Sersan Koat Mita Jusmita. Tentunya masih di studio kita kali ini, Bang Takir Podcast. Nah, oke, Sobat Bang Takir, kita kali ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang abdi negara, Pak Babinsa nih ceritanya ya. Di wilayah binaannya dengan melakukan pengobatan keliling di kampung secara gratis. Nah, zaman sekarang pengobatan gratis. Siapakah beliau? Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yus. Serma Sujoko ya Pak ya? Ya, betul, Oke. betul. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Tadi Iya, perjalanan aman Pak ya? aman, Macet aman. nggak Pak? Macet banget kayaknya tadi ya? Ya, lumayan. Naik sepeda motor ya tadi Pak ya? Kebetulan naik Mobil? mobil. Oh, pasti macet banget itu Pak ya. Iya, Berangkatnya jam pagi banget ya? pagi banget. Sekitar ya kurang lebih jam 6 kita tadi berangkat dari rumah. Oke Pak, agar Sobat Bang Takir tidak bertanya-tanya nih ya, penasaran siapakah sosok Serma Joko ini gitu ya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak, monggo. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Ya, tolong diperkenalkan nama saya Sujoko untuk pangkat Sersan Mayor. Ya, saya memasukkan tahun 92 pertama, ada yang bilang Galanduma, mungkin saya Indonesia, mungkin tahu itu Galanduma. Itulah saya Mbak, terima kasih, itulah saja perkenalan saya. Oke, sedikit berbicara tentang, pengobatan ya Pak ya tadi ya. Iya, Langsung to the point aja ya Pak ya ini. betul, Oh betul, iya, monggo, saya monggo. belum sampai lupa nih saking penasarannya kan mau bertanya-tanya ini ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Serma Sujoko sudah berkenan hadir untuk mengisi Bang Takir Podcast kali ini. Oke, sambil perkenalannya sambil berjalan ya Pak ya. Saya mau sedikit bertanya nih, sebelum masuk ke Kodim 0812 ini, Bapak dinasnya di mana? Untuk dinas pertama kali, Hmm. saya masuk di Batalion Arhanud 2 Kostrad di Malang, di Jalan Untung Siropati Selatan. Untuk habis itu, kebetulan nasib agak bagus, saya disekolahkan ke Supraun untuk menempuh peperawatan. Setelah lulus, saya ditarik lagi ke batalion semula, yaitu Yon Arhanud 2 Kostrad. Ya, kebetulan secabarek saya masuk dan penempatan saya di Arhanud 8 Sidoarjo, Surabaya. Jadi Sidoarjonya bukan Surabayanya. Habis itu terakhir kemarin tahun 2007 saya pindah ke teritorial, kebetulan masuk di Korem 082, jadi ditempatkannya di Kodim 0812 Lamongan ini Mbak, sampai sekarang. Gitu ya. Oke Pak, jadi dulu itu waktu pendidikan langsung ke Jabagan Kesehatan gitu ya Pak ya? Bukan, saya Infanteri? dulu dari Batalion Banpur. Oh Banpur Jadi ya. bantuan tempur, kebetulan Heeh. saya kecabangannya kena di Arhanud. Oh Arhanud, oh iya tadi kan Arhanud Ya, ya Batalion Arhanud. Arhanud ya. Heeh. Di Arhanud saya pendidikannya di Karangploso Malang. Kebetulan habis itu saya ditempatkan itu di Batalion Arhanud 2 Kostrad, alap-alap lah terkenalnya di Malang itu. Nah, dari situ saya mulai masuk 92, masuk 92 pertama saya masuk ke situ. Tahun 95 kebetulan habis kita diikutkan tugas di NTT dulu, saya pulang dari tugas langsung disekolahkan ke Supraun, jadi untuk menempuh keperawatan. Gitu. Nah, Tapi sebelumnya itu Pak Joko waktu SMA-nya gitu ada basic-basic kesehatan gitu atau gimana? kebetulan karena saya itu dasarnya dari orang kampung, Heeh. jadi saya masuk TNI itu bukan pakai ijazah SMA. Oh, Saya itu masuk TNI itu pakai ijazah SMP. oh, SMP. Jadi Tapi lulus SMA ya? belum, Oh belum belum. lulus. Ya, Jadi sampai sekarang ini belum lulus SMA saya. lulusan SMP gitu ya? Lulusan SMP, Oh saya luar dulu biasa ya. sekolahnya itu SMA saya itu ngambil di Malang. Oh jadi SMA-nya setelah jadi tentara nih ya? Ya, SMA-nya setelah dari tentara. Oh gitu. Jadi ceritanya kalau dibilang ribet ya ribet karena orang kampung. Keluhan itu kan ribet. Jadi saya dulu karena orang tua almarhum sama saya SMP. Jadi mau ndak mau kita ikut paman di Malang. Jadi saya sekolah di SMA Wijaya dulu. Tapi belum nyampe kelas 2, saya daftar TNI masuk. Ya, alhamdulillah masuk diterima di TNI. Setelah itu mau ndak mau kita lepaslah sekolah dari SMA. Jadi saya nggak lulus untuk SMA umumnya itu. Gitu
gitu loh. Jadi lulusan SMP ya. SMP Lulusan saya dulu. SMP dan sekarang dengan boomingnya ya dapat melakukan pengobatan secara gratis keliling kampung ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke Pak, sedikit bertanya nih ya. Apa yang mendorong Bapak untuk melaksanakan pengobatan keliling di kampung secara gratis di wilayah binaan Bapak? Sebenarnya yang menjadi intinya itu saya itu kalau melihat orang kampung kehidupannya agak miring-miring ya mohon maaf ya mungkin terlalu di bawah ya itu ya kita kasih lah namanya manusia kita juga harus punya hati punya perasaan apalagi saya dulunya memang dasar dari orang tidak punya betul jadi kita bisa merasakan Betul. gimana hidup susah hidup ya mohon maaf Pak ya. Jadi terharu ya. Memang lika-likunya hidup itu perjalanan hidup itu emang benar-benar dari bawah banget ya Pak ya. Ya begitulah ya mohon maaf tadi saya teringat masalah ya memang mohon maaf sebelumnya mungkin dari yang melihat kompetitor saya ini jadi sebagai seorang TNI nggak boleh menangis tapi saya itu manusia ya maaf lagi ya jadi saya manusia saya ulangi saya nggak bisa menahan mengingat masa lalu jadi saya terinspirasi sama warga binaan saya itu terus terang aja yang nggak punya itu saya bantu tapi kalau sudah yang mampu ya bukannya kita membantu bukan tapi mereka lah yang membantu kita kebalikan contohnya banyak di wilayah saya itu ngobati di wilayah saya itu bukan dari tahun sekarang aja setelah saya pindah ke Kodim tidak walaupun saya masih di Bataran di Malang di Surabaya saya sering pulang kampung waktu dulu itu masih susah sekali tenaga medis kita mau ke kampung aja itu susah karena apa jalan masih becek masih aduh susah banget masuk kampung apalagi musim hujan kita nyampe lokasi pakai motor itu walah itu risikonya berat karena apa hujan deras tanahnya berlumpur nah, di saat itu saya masih ingat kita ngobati orang itu bukan uang yang kita cari jadi saya ngobati warga saya itu banyak yang ya jujur aja saya terus terang ada yang mau berobat itu bayarnya bukan pakai uang tapi pakai beras pakai kacang hijau pakai burung dara nggak apa-apa yang penting intinya tujuan saya itu sehat bagaimanapun kalau orang itu bisa sehat insya Allah tenaga kuat berpikir pun bisa mau kerja apapun mampu kan gitu jadi gimana ya setelah saya masuk ke TNI melihat apalagi saya masuk di Kodim Lamongan kalau melihat warga binaan saya itu masih hidupnya di bawah itu hati saya itu tersentuh gitu loh gimana caranya bisa membantu kan gitu ya terus terang aja karena TNI itu kita itu dibikin pas sama negara mungkin ya ada lebih sedikit tapi kita kan juga punya keluarga gak mungkin lah gaji kita kasihkan ke semua ke warga binaan karena apa kita juga punya keluarga gitu loh Mbak. Iya, betul sekali. Terus gimana keluarga kita kalau semuanya kita kasihkan jadi ya semampu kita. Kebetulan saya ini orang medis, kebetulan saya juga mengambil alternatifnya yang namanya akupuntur yaitu biayanya kan sangat nipis. Jadi kalau orang sakit-sakit sedikit kita bantu. Ya supaya biar sehat kan gitu aja. Kalau kita terus terang kalau membantu uang kita tidak bisa karena apa? Gaji dari negara yang diberikan kepada kita itu juga untuk anak, untuk istri, jadi kelebihannya tidak terlalu banyak. Dengan kelebihan yang cukup sedikit kita manfaatkan, gimana kita bisa membantu warga yang membutuhkan, gitu-gitu aja. Baik Pak. Jadi mendengar ceritanya itu tersentuh gitu, artinya itu kayak pengorbanan yang sangat luar biasa memang Pak ya.
Oke Pak, kemudian respon masyarakat terhadap adanya Bapak nih dalam kegiatan pengobatan keliling itu apa yang dilakukan? Kalau respon masyarakat di wilayah binaan saya itu sangat antusias. Jadi orang warga saya itu sudah mengenal saya itu dari dulu. Mungkin dari kecil saya juga sudah tahu semua warga saya itu siapa saya kan gitu. Intinya saya itu ke masyarakat, monggo bagaimana caranya kita itu bisa hidup sehat. Terserah sama mau berobat ke puskesmas monggo, mau ke yang lainnya monggo, itu terserah sampean. Intinya sama bagaimana bisa hidup sehat. Nah, kita mengajari marga untuk hidup sehat itu kan banyak caranya, Mbak. Jadi dari faktor makan, istirahat, dari yang lain-lainnya kita tunjukkan mana yang terbaik buat sampean. Karena orang itu kalau kita suruh contoh lah, kadang ada orang yang takut suntik, ya kan? Betul. Kita mau nyuntik pun orangnya lari, maunya jamu kan gitu. Ya monggo ke jamu, intinya sampean bisa sehat gitu loh. Jadi kita nggak monoton di wilayah itu. Jadi bagaimana sih warga? Akhirnya kalau warga kita ambil hatinya, ketuk hatinya, gimana caranya supaya sehat, insya Allah warga pun juga bisa menerima kan gitu. Jadi gimana ya? Kalau orang sehat ya alhamdulillah semuanya saya ikut sehat kan gitu Mbak. Ya. Oke Pak. Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengobatan keliling di wilayah yang cukup luas ini Pak? Tantangannya itu seperti apa? Kalau untuk tantangannya untuk saat ini ya saya kira nggak terlalu banyak sudah. Kalau dulu memang susah. Kalau dulu ya untuk tantangannya jelas medan karena medannya itu kan becek. Tapi saat ini karena sudah banyak pembangunan di wilayah dengan adanya dana desa dan lain-lain, jadi untuk tantangan itu nggak terlalu banyak. Tinggal kita nyiapkan kendaraan, kita nyiapkan BBM nyampe kan gitu aja. Untuk tantangannya nggak ada sekarang saat Ada ini. ya. Iya, iya. Mungkin sekarang jalan-jalan sudah mulai Nah, bagus gitu seperti ya. itulah. Kendaraan juga sudah nggak susah lagi Nggak kayak susah dulu lagi, gitu. betul. Oke, baik Pak. Terus bagaimana Bapak memastikan kualitas pelayanan medis yang diberikan selama pengobatan keliling? Untuk kualitas medis di sana itu saya itu hanya gimana ya, satu tempat lah. Kadang dari satu kampung itu kadang-kadang satu tempat. Saya tuju, saya tanyakan di orang itu gimana kemarin yang orang di sana sudah sehat. Oh alhamdulillah Pak sudah sehat ya alhamdulillah gitu aja. Yang penting sudah sehat gitu lah. Kalau belum sehat ya nanti suruh datang lagi kan gitu. Dan apa saja penyakit atau masalah kesehatan yang paling sering dijumpai atau dihadapi oleh masyarakat di wilayah binaan Bapak? Untuk itu yang dimaksud saat ini apa dulu Mbak? Saat ini. Untuk yang saat ini kebanyakan karena terlalu banyak konsumsi yang aneh-aneh orang-orang Kolesterol itu. ya. Ya kolesterol, asam urat, paling besar tuh Oke. stroke orang-orang di warga itu kan seperti itu. Stroke ya. Ya gitu, jadi yang banyak itu. Jadi rata-rata itu kolesterol, gula, Gula itu ya, darah diabetes gitu tinggi ya. ya. Karena apa terlalu banyak makanan terlalu garam tinggi, mungkin daging-dagingan terlalu tinggi, jadi mau nggak mau hipertensi. Terlalu banyak makan enak sih ya. Nah, karena sudah, Nggak bagi-bagi juga. nah betul, betul. Gula-gula itu banyak ya Pak ya. Ya, Mungkin betul. terlalu lihat mantrinya yang manis kan jadi kena gula. Dan Bapak sudah pernah menangani penyakit stroke juga ya? Kebetulan ilmu non medis saya yaitu akupuntur ya, Hmm, ya mungkin ada beberapa orang yang sudah saya tangani untuk di wilayah saya, wilayah binaan saya. hmm, Tapi yang banyak itu luar binaan saya malah. yang Luar binaan luar. saya itu banyak sekali yang saya tangani masalah stroke. Terus gimana Pak? Ya alhamdulillah karena kehendak Allah, semuanya kita pasrahkan sama Allah. Kita manusia, Hmm, hanya bisanya cuma berusaha, alhamdulillah ya. kita ikhtiar. Tapi alhamdulillah untuk hasilnya ya, ya orang-orang pada nyari berarti kan sembuh kan gitu Mbak. Oke Pak, terima kasih. Kemudian selain pengobatan nih Pak ya, apakah ada program atau kegiatan lain yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah binaan? Untuk program sampai saat ini kita belum bisa membuat program di wilayah binaan, Mbak. Mengingat sekarang ini untuk tenaga medis kan sudah banyak. Jadi di wilayah saya kan sudah ada puskesmas, jadi di kampung-kampung sudah ada bidan-bidan kampung. Jadi kita tinggal nyampaikan aja ke warga, kalau memang ada keluhan, apapun itu keluhannya segera berobat ke
kesehatan setempat yang paling terdekat, mungkin bidan-bidan binaan yang ada di kampung itu, atau langsung aja ke puskesmas kan gitu. Apalagi dengan sekarang kan sudah untuk BPJS kan online sudah, KTP aja tinggal pencet nicknya sudah muncul BPJS. Jadi kita memang benar-benar untuk kesehatan saat ini sudah melimpah riah lah, kalau masalah kesehatan sudah bagus, lain sama zaman dulu gitu lah. Tapi Bapak apa sudah pernah berkoordinasi dengan instansi kesehatan atau pihak lain untuk mendukung pelaksanaan pengobatan keliling ini? Kalau mendukung pengobatan keliling, jelasnya saya koordinasi sama puskesmas setempat. Jadi puskesmas setempat kita koordinasikan gimana binaan-binaan untuk warga. Jadi kita juga bisa membantu. Kalau memang kita dibutuhkan, kita siap. Gitu. Apalagi kebetulan saya punya mos medis, walaupun saya nggak gitu pinter, minimal saya bisa membantu. Kan gitu aja untuk di wilayah itu. Oke, Pak, saya dengar-dengar nih ya, Bapak juga bisa sunat ya, menyunat ya? Ya, Menyunat gitu. kebetulan bisa. Sudah lama ya, Pak ya? Ya, sudah lama untuk masalah sirkum itu. Untuk alatnya, alat yang dipakai laser ya, laser Ya, atau betul. manual gitu? Saat ini kita pakai laser, kalau dulu pakai manual. Oh gitu Karena ya. dengan kemajuan zaman kita pakai laser yang saat ini. Oh gitu. Oke, untuk sobat Bang Takir nih ya tentunya jajaran Kodim 0812 Lamongan, kalau ada anaknya yang belum sunat nih bisa menghubungin Pak Joko langsung ini ya. Pakarnya ya. Dengar-dengar katanya sudah banyak ya yang sunat ke Pak Joko, makanya saya promosikan nih Pak ya. Yang pingin sunat ya anak-anaknya yang masih kecil atau itu bisa langsung ke Pak Sujoko. Koramil dulu ya Pak ya. Betul. Oke. Terus kemudian mau tanya nih Pak, harapan Bapak ke depan nih terkait dengan berlanjutnya kegiatan pengobatan keliling ini bagi masyarakat di wilayah itu seperti apa? Untuk harapan saya ke depan, ya untuk tenaga-tenaga medis yang ada di wilayah, ayolah kita kerjasama yang baik, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekan, ayo kita saling bantu-membantu demi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk faktor kesehatannya, ya. Jadi gimana kita membina warga? Jadi warga kita bina sebaik mungkin, kita ambil hatinya karena warga tidak sama. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang warga takut disuntik, ya kita cari cara lain. Sama kayak aku juga takut. Nah betul, kita cari cara lain, mungkin ya dari faktor lainnya, mungkin suruh beli jamu. Intinya satu itu sehat, gitu loh. Intinya cuma satu, sehat. Kalau kita sudah sehat, insya Allah kita kuat kan gitu. Betul sekali. Nah itu. Kita sehat, pemikiran kita cemerlang Ya, kan ya. betul. Oke, baik sebelumnya cukup sekian dulu ya Pak Joko perbincangan kita pagi ini. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Joko sudah berkenan hadir untuk mengisi Bang Takir podcast kali ini. Oke, sobat Bang Takir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Bang Takir, tanggap hingga akhir.